hormati, perkenalkan nama saya Aulia Zazila Pulawa dari SDN 8 Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat Gorontalo yang berjudul Legenda Bulala Lalimutu. Teman-teman, maukah mendengar cerita saya? Begini ceritanya. Dahulu kala di daerah Limboto Gorontalo terdapat sebuah mata air yang jernih dan dingin. Mata air ini jarang dijamah oleh manusia karena terletak di tengah-tengah hutan yang lebat. Mata air inilah yang biasa didatangi oleh para bidadari dari Kayangan untuk mandi. Mata air ini bernama Tupalo. Pada suatu hari, turunlah seorang jejaka dari Kayangan. Ia sangat tampan dan perkasa. Ia bernama Jilumoto. Ketika menyaksikan bidadari yang mandi di Tupalo, Jilumoto pun berkata, "Wah, sampai gagalion." Kemudian ia menyembunyikan sayap seorang dari mereka. Ternyata sayap itu milik seorang bidadari yang paling tua di antara yang lainnya, yang bernama Dwi Bungale. Saat mengetahui bahwa sayapnya hilang, Dwi Bungale tidak dapat kembali ke Kayangan. Selanjutnya, ia bertemu dengan Jilumoto. Setelah saling berkenalan, Jilumoto pun mengajaknya untuk menikah dan tinggal di bumi. Akhirnya, mereka pun menikah. Mereka kemudian memutuskan untuk mencari tempat tinggal dan lahan untuk bercocok tanam. Akhirnya, mereka menjumpai sebuah bukit yang mereka beri nama Hundulo Tiopo atau Bukit Kapas. Di bukit inilah mereka menanam aneka tanaman yang dapat dimakan. Suatu ketika, Dwi Bungale mendapat kiriman dari Kayangan, yaitu sesuatu yang disebut binalula atau mustika sebesar telur itik. Dwi Bungale mengambil binalula itu dan kemudian menyimpannya pada mata air Tupalo, tempat biasanya ia mandi, dan ditutupnya dengan sebuah tolu atau tudung. Pada suatu hari, ada 4 pelancong yang berasal dari bagian timur tersesat ke tempat itu dan menemukan mata air tersebut. Begitu melihat mata air yang jernih dan dingin, mereka pun segera berendam di sana. Kemudian mereka melihat sebuah tolu terapung-apung di atas air. Mereka penasaran dan berusaha mengambilnya. Namun, tiba-tiba terjadi badai dan angin topan di sana. Hujan pun turun dengan sangat deras. Dunia menjadi gelap gulita. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu, dengan sekuat tenaga, mereka berusaha keluar dari sana dan mencari tempat yang aman. Setelah badai reda, hujan pun berhenti. Mereka kemudian kembali ke mata air itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat tudung itu masih terletak di tempatnya semula. Dengan penuh keheranan, mereka kembali mendekati tudung itu untuk menangkapnya. Tetapi sebelumnya mereka meludahi tudung itu dengan sepak pinang. Setelah melakukan hal itu, mereka tidak menjauh dari mata air, tetapi mengintip dan ingin tahu siapa pemilik tudung itu. Tak lama kemudian, datanglah Dwi Bungale dengan suaminya bermaksud menjemput mustika dalam tudung itu. Ketika Dwi Bungale mendekati tudung, dia dihadang oleh 4 pelancong yang tak dikenalnya itu. Mereka kemudian berkata, "Wahai kalian berdua, siapakah kalian sebenarnya? Untuk maksud apakah kalian mendatangi tempat ini?" "Saya Dwi Bungale dan ini suami saya Jilumoto. Kami bermaksud menjemput mustika dalam tudung itu," jawab Dwi Bungale.
jam. Tidak seorang pun yang kami izinkan menjamah tempat ini, apalagi mengambil barang-barang yang ada di sini. Tempat ini adalah milik kami. Bui Bunga Le balik bertanya, apa buktinya bahwa tudung itu milik kalian? Lihatlah sepah pinang di atasnya. Inilah buktinya, jawab salah seorang pelancong itu. Bui Bunga Le hanya tersenyum dan berkata, jika kalian benar menguasai mata air dan tudung itu, cobalah besarkan mata air ini menjadi danau. Kuingatkan kepada kalian bahwa mata air ini diturunkan oleh Yang Maha Kuasa untuk digunakan oleh manusia yang baik budi pekertinya, bukan orang-orang yang tamak dan rakus. Tanah ini berada dalam lindungannya. Oleh karena itu, jalah dan jangan engkau cemarkan. Jika kalian benar-benar menguasai mata air ini, cobalah perluas airnya. Silahkan keluarkan ilmu-ilmu kalian. Pertama kali yang memperagakan kesaktiannya adalah orang yang dianggap pemimpin dari mereka berempat. Sambil membentangkan tangannya, dengan lantang ia berkata, "Oh, mata air kami, luaslah kalian." Demikian, pemimpin rombongan itu memperagakan kesaktiannya. Namun, tak terjadi apapun di tempat itu. Air tak juga meluas, angin pun tak bergerak. Bui Bunga Le kembali tersenyum dan berkata kepada mereka berempat, "Ayo, keluarkan kekuatan kalian. Buktikan jika mata air ini milik kalian. Atau kalian telah menyerah dan mengaku kalah." Pemimpin rombongan itu berkata dengan nafas tersegal-segal, "Jika kamu pemilik tempat ini, maka tunjukkanlah kemampuanmu." Teman-teman, kemudian Bui Bunga Le mengarahkan tangannya ke arah mata air sambil berdoa, "Tuhanku, berikanlah aku kekuatan, luaskan dan besarkan mata air ini. Mata air para bidadari membesarlah." Tak lama kemudian terdengar suara air bergemuruh, tanah menggelegar. Perlahan-lahan mata air itu melebar dan meluas. Bui Bunga Le dalam sekejap telah berada di atas pohon, sementara keempat orang itu terpana kagum melihat keajaiban itu. Air semakin tinggi dan mulai mencapai tempat keempat orang berada di atas pohon kapuk. Dengan berteriak, mereka memohon maaf kepada Bui Bunga Le dan mempersilahkannya untuk mengambil tudung mustika itu. Bui Bunga Le mengambil tudung itu yang setelah dibukanya berisi sebuah telur. Dan ajaibnya teman-teman, telur tersebut menetas. Di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan cantik yang konon akan menjadi Raja Limboto. Gadis itu dikenal dengan nama Telangohula yang artinya cahaya bulan. Setelah itu, Bui Bunga Le berencana membawanya pulang dan mengajak keempat pelancong itu. Sejenak, ia melayangkan pandangan kembali ke danau. Di sana dilihatnya 5 biji buah terapung-apung di atas air. Dia mengambil dan mencium buah yang ternyata jeruk itu. Sejak saat itu, danau tersebut diberi nama Bulala Lalimu Otutu, yang artinya danau dari jeruk kayangan. Dan sejak saat ini dikenal sebagai Danau Limboto. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah janganlah berbohong, karena berbohong hanya akan dapat merugikan diri kita sendiri. Teman-teman, buku adalah jendela dunia. Jika kita rajin membaca buku, kita dapat merubah dunia. Budayakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi, ayo membaca. Wabillahi